Oke, bagaimana caranya membuat kamera webcam yang dapat mengikuti wajah? Yang kita akan menggunakan Arduino dan program Python sebagai pendeteksi wajah. Jadi, untuk melakukan hal ini, kita akan memerlukan sebuah Arduino sebagai penggerak dari kameranya, dimana kita akan menggunakan motor servo. Dan lalu untuk pendeteksi wajahnya, di sini kita akan menggunakan Python, yaitu menggunakan library dari OpenCV sebagai fungsi untuk kameranya dan pemrosesan gambar. Serta untuk pendeteksi wajah di sini akan menggunakan media pipe. Serta untuk pengiriman data dari Python menuju Arduino akan menggunakan library PySerial. Untuk program dari Python sendiri di sini menggunakan beberapa library utama, itu seperti OpenCV, media pipe untuk mendeteksi wajahnya, time, dan PySerial, yaitu sebagai pengkomunikasi antara Python dengan Arduino-nya. Sehingga untuk itu kita perlu menyebutkan dulu untuk port di sini yang digunakan, karena saya menggunakan COM4, maka sini COM4, dan ini hanya untuk serial playnya saja. Lalu di sini ada cap, ini berfungsi untuk sebagai video capture-nya. Di sini karena saya menggunakan webcam, makanya di sini menggunakan kamera 1. Jika seandainya menggunakan mungkin misalnya ada 3 kamera, mungkin menggunakan kamera ketiga, maka sini bisa diganti jadi angka 2 atau kamera 2. Kamera 0 itu adalah jika kalian menggunakan laptop, maka kamera 0 adalah kamera dari laptop kalian. Lalu di sini ada variabel setan dan hitam, ini nanti berfungsi yaitu untuk sebagai variabel untuk FPS ini. Lalu di sini mulai masuk ke dalam pendeteksian dari wajah tersebut. Di sini misalkan ada variabel MP face detection, ini menggunakan library dari MediaPipe. Lalu untuk solution, dan kita menggunakan sini face detection. Lalu dari face detection tersebut, sini ini adalah untuk confidence levelnya. Di mana sini saya menggunakan 80%, tapi untuk defaultnya itu adalah sebesar 50%. Jadi jika kalian tidak isi 50% ini, maka dia hanya sebesar 50%. Semakin tinggi persennya, maka jika dia semakin yakin itu adalah wajah, maka baru akan ditunjukkan, sehingga akan lebih akurat. Di sini ada yang saya komenin di sini adalah untuk MP-Draw. MP-Draw ini saya tidak gunakan, tapi akan saya sebutkan saja. MP-Draw ini berfungsi untuk menunjukkan gambar. Karena library MediaPipe ini, dia akan mendeteksi letak dari wajah serta koordinat dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Dan MP-Draw ini bisa digunakan untuk menampilkan letak tersebut pada kameranya. Karena kita tidak perlu hal tersebut, maka sini bisa tidak perlu diisi. Lalu masuk ke looping yang utama di sini, di mana di sini akan terus membaca dari hasil tangkapan video capture di sini dan masuk ke dalam variabel image. Lalu image ini kita ubah dari format BGR, kita ubah ke RGB, karena OpenCV menerima gambar dan memproses gambar itu dalam format BGR. Sedangkan kita sini kan memprosesnya menggunakan MediaPipe, sehingga perlu kita ubah menjadi format RGB. Dan dari format RGB tersebut, kita lakukan proses untuk mendeteksi wajah. Dan kita masukkan ke dalam variabel result. Lalu, jika dalam variabel result tersebut dideteksi adanya suatu nilai, yaitu adanya suatu wajah, maka kita akan masuk ke dalam sini, yaitu hingga jika ada wajah, maka akan proses. Lalu di sini untuk ID dan deteksi dari hasil resultnya ini, itu dapat kita ambil nilai dari relative bounding box-nya ini, karena ini yang kita perlukan. Nah, ini tuh apa? Jadi jika kalian print nilai dari ID dan detection dari resultnya ini, itu dia hasilnya itu berupa seperti gambar ini. Sini ya. Ini kalau kalian lihat di sini, hasil dari media itu dia ada 2 macam data, yaitu pada location data di sini, yaitu pada ID. Jadi karena hanya terdeteksi satu wajah, maka labelnya hanya 0. Jika dapat 2 wajah, maka terdapat label ID
0 dan label ID 1. Lalu score ini adalah untuk nilai confidence levelnya, di sini ada sebesar 94%. Nah, lalu yang kita ambil itu adalah relatif bounding box-nya ini. Relatif bounding box ini adalah koordinat dari besarnya wajah tersebut, yaitu untuk x-min, y-min, dan untuk panjang dan tingginya. Lalu selebihnya ini, relative key point ini itu adalah untuk koordinat dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Itu jika dia akan seperti ini ya. Jadi terlihat untuk mata, hidung, mulutnya nih, titik merah ini. Ini jika kalian gambar ya, jadi ini jika kalian gambar atau maka akan muncul disebut. Tapi karena kita nggak perlu, maka kita bisa dikomenkan saja. Lalu dari hasil bounding box-nya ini, atau letak dari si wajah tersebut, kita masukkan ke dalam variabel ini, bounding box pentol ini. Lalu karena hasil dari MediaPub ini dia kan hanya berupa, jadi letak persen dari si gambar tersebut. Ini kan dia ada di 40% dan 40% dari si gambarnya. Nah, kita ingin ubah menjadi koordinat dari array dari si gambar tersebut. Nah, itu kita perlu ambil dulu untuk besarnya atau resolusi dari si gambar yang kamera tersebut. Lalu kita kalikan dengan X, kita kalikan dengan width-nya, dan y-min, dan selebihnya, sehingga didapatkan hasilnya itu dia berupa koordinat dari nilai array dari resolusi dari si video tersebut. Lalu kita bisa gambar rectangle yang ini. Rectangle, kita gambar kotak di wajah tersebut. Sehingga jadinya kita melakukan OpenCV, situ rectangle, pada image, lalu ini nilainya, dan ini untuk warnanya. Lalu ini jika kalian ingin menunjukkan tingkat persenannya, berapa persen akhirnya, itu seperti yang ini, itu bisa, memang kita sini nggak perlu. Lalu, nah hasil dari wajah tersebut kita kirimkan menuju Arduino, sehingga kita bikin variabel string. String ini isinya adalah koordinat X dan Y dari wajah tersebut. Sehingga X-nya ini kita kirimkan, yaitu untuk nilai dari bounding box-nya ini, untuk yang 0, ini berarti untuk yang X-nya dari yang sini, ya kan, untuk 0, array yang 0. Ditambah bounding box yang kedua, ini kita bagi dua. Ini fungsinya untuk mendapatkan titik tengah dari si rectangle-nya ini. Jadi ini adalah X dan Y-min, ini adalah width dan height-nya. Kita perlu cari X-min dan width dibagi dua, berarti di sini. Dan Y-min-nya maka di sini. Sehingga didapatkan titik tengah dari si wajah tersebut. Lalu kita kirimkan itu menuju Arduino. Lalu ini hanya menggambar lingkaran di titik tengah wajah supaya kita tahu titik tengahnya itu di mana. Lalu ini keluar dari if, masuk keluar, dan di sini kita akan menggambarkan sebuah kotak di tengah-tengah gambar. Nah, dari sinilah yang kita akan masuk ke dalam program Arduino tersebut. Jadi ketika titik tengah wajah tersebut berada di luar dari ini, di sini ini 640, ini adalah solusi dari gambarnya, 640 kali 480. Saya gambar titik tengah. Di sini nggak terlalu kelihatan, cuman ini udah pas di tengah aja soalnya. Nanti ada kotak putih di sini. Lalu ini hanya untuk FPS, lalu ini untuk CP show, ini untuk menampilkan dari gambar tersebut. Lalu ini hanya jika misalnya saya ingin mengetikkan program, itu saya bisa mengetik pada keyboard tombol D, dan program akan berhenti, dan ketika berhenti dia akan keluar dari loopingnya ini. Dan ketika looping maka dia akan meng-close dari si window tersebut. Itu untuk dari program Python-nya.
Untuk selanjutnya adalah kode pada Arduino. Karena ini menggunakan motor servo, maka diperlukan library untuk motor servo. Lalu untuk inisiasi beberapa variabel seperti untuk servonya, lalu ada beberapa variabel integer kosong yang akan nanti digunakan. Seperti expect limit ini untuk sudutnya, lalu ada ukuran dari gambarnya, lalu sudut estimasi awal dan nanti akan diubah jadi sudut yang akan diubah, angle, dan count ini untuk nanti. Yang pertama ada setup, itu untuk men-setup awalnya, servonya, dan posisi awalnya. Lalu untuk void loop-nya, jadi ketika di sini dia akan membaca data untuk data X dan Y jika terdapat data tersebut. Jika seandainya didapatkan, maka akan masukkan data tersebut ke expect dan limit dan dilakukan pencarian pos. Dimana untuk fungsi tersebut itu adalah dilakukan jika seandainya sudut yang diterapkan pada hasil kamera itu lebih besar daripada ukuran kotak tengah gambar, maka dia akan berkurang, dan jika seandainya lebih kecil maka akan bertambah sehingga sudutnya akan mengikuti kamera. Begitu sudah untuk yang Y, dan jika seandainya sudutnya melebihi 10 derajat maka akan tetap 90 derajat supaya motor servonya tidak melebihi dan agar tidak rusak. Lalu untuk Y-nya di sini saya gunakan 60 karena jika seandainya diubah ke 0 maka dia akan nyangkut ke bagian bawah dari motor servonya tersebut. Jadinya saya maksimalkan di 60. Dan terakhir adalah memulai dari sudut tersebut sehingga akan mengikuti wajah. Lalu jika seandainya tidak didapati data wajah, maka akan dilakukan pencarian, di mana di sini setting jika seandainya dalam 5 detik tidak terdapat atau tidak dideteksi adanya wajah, maka dia akan pertama yaitu sudutnya akan kita atur ke sudut posisi awal, sudut paling kiri bawah. Setelah itu kita lakukan pencarian, di mana fungsi dari pencarian tersebut ini intinya adalah dia akan pada sudut X dan Y, sudut X itu akan bergerak dari sudut 5 derajat menuju ke atas 79 derajat dengan kenaikan 15 derajat. Dan selama kenaikan derajat tersebut akan dilakukan perubahan pada sudut Y, yaitu dari sudut 70 ke 120, dan ketika selesai dari 120 ke 70. Dan setelah itu baru dari sudut X ketika sudah di akhir 79 derajat akan kembali lagi ke 5 derajat sehingga akan dilakukan perputaran dari awal hingga akhir dan akan kembali ke awal. Seperti itu. Jadi pertama Arduino dan kameranya akan men-scan dulu ke ruangan. Dan apabila di ruangan tersebut terdeteksi adanya wajah, maka ia akan langsung mengikuti ke koordinat dari wajah tersebut. Jadi misalnya, nah ini dia sudah mendeteksi wajah. Berarti jika seandainya bergeser, maka kamera pun juga akan mengikuti ke arah. Apabila tidak terdeteksi adanya wajah, maka selama 5 detik, maka dia akan melakukan penskanan lagi ke seluruh ruangan lagi. Hingga jika akhirnya menemukan wajah lagi, maka ia akan langsung stop dan mengikuti koordinat dari wajah tersebut. Arduino sendiri, jadi dia pertama ada satu motor untuk sudut X dan satu motor servo lagi untuk sudut Y nya, hingga ketik ke bawah, motor yang di atas yang akan menuju ke bawah, dan ketika belok akan motor yang di bawahnya. Untuk sambungan kabelnya hanya memerlukan 2 buah pin saja untuk ke motor servo saja.